Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai pH larutan penyangga atau larutan buffer. Ada dua macam untuk pH larutan penyangga. Yang pertama adalah pH larutan penyangga untuk asam. pH larutan penyangga untuk asam nanti perkiraan pH-nya adalah di bawah 7. Langkah pertama, kita tentukan dulu konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasinya. Kemudian kita tentukan pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Atau bisa juga menggunakan rumus langsung pH sama dengan pKa min log A per G, di mana P itu adalah min log, kemudian Ka itu adalah tetapan ionisasi untuk asam lemah, kemudian A itu adalah jumlah mol asam lemah, dan G itu adalah jumlah mol basa konjugasinya, sedangkan N itu adalah molnya. Kemudian yang kedua, pH untuk larutan penyangga basa. Di sini perkiraan pH-nya itu di atas 7. Langkah pertama, kita tentukan dulu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasinya. Kita tentukan pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH-, baru kita tentukan pH-nya sama dengan 14 min pOH. Atau bisa juga menggunakan rumus langsung, pOH sama dengan PKB min log B per G, di mana untuk Kb itu adalah tetapan ionisasi basa lemah, B-nya itu adalah mol basa lemah, sedangkan G-nya ini adalah mol asam konjugasinya. Sebagai contoh misalnya yang pertama, di sini tentukan pH larutan yang mengandung 7 gram NH4OH Mr35 dan 0,1 mol NH4Cl dengan Kb 10⁻⁵. Kita tentukan dulu yang diketahui di situ jumlah massa NH4OH 7 gram, Mr-nya 35. Kita ubah dulu satuannya menjadi mol. Kita ingat bahwa mol sama dengan massa dibagi Mr. Ketemu hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian yang diketahui berikutnya, mol NH4Cl sama dengan 0,1 mol. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah pH larutan. Nah, sebelum menggunakan rumus pH, maka kita lihat dulu komponen-komponen zat yang kita tambahkan. Yang pertama di sini ada NH4OH yang merupakan basa lemah, kemudian yang kedua adalah NH4Cl, di mana NH4Cl ini adalah garam. Garamnya berasal dari basa lemah yaitu NH4OH, sedangkan asamnya itu berasal dari asam kuat yaitu HCl. Maka kedua campuran ini adalah campuran larutan penyangga, karena yang lemah itu adalah basanya, maka merupakan penyangga basa. Maka untuk mencari pH-nya, kita cari dulu konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Kita cari konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁵ dikali 0,2 mol dibagi dengan. Nah, untuk asam konjugasi ini kita lihat dari rumus garamnya, di mana valensi dari NH4 di dalam NH4Cl itu valensinya adalah 1.
Jadi jumlah NH4-nya adalah 1, maka jumlah mol dari NH4 plus itu sama dengan NH4Cl. Jadi untuk asam konjugasi jumlah molnya sama dengan garamnya, yaitu 0,1 mol. Nah, didapatkan konsentrasi OH-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Baru kita tentukan nilai pOH-nya sama dengan 5 min log 2. Kemudian pH-nya sama dengan 14 min pOH, maka nilai pH-nya sama dengan 9 ditambah log 2. Jadi pH-nya di atas 7. Contoh yang kedua, tentukan pH larutan yang terdiri dari 50 ml CH3COOH 0,3 molar ditambah dengan 50 ml NaOH 0,1 molar dengan Ka 10 pangkat min 5. Nah, di sini yang kita tambahkan itu CH3COOH yang merupakan asam lemah ditambah dengan NaOH merupakan basa kuat. Maka sebelum menggunakan rumus pH harus kita reaksikan dulu. Nanti kita lihat hasil akhirnya apakah menggunakan pH penyangga ataukah tidak, tergantung dari sisa reaksinya. Nah, kita tentukan dulu yang diketahui di sini ya. Ada volume CH3COOH 50 ml, kemudian konsentrasinya 0,3 molar, maka kita ubah satuannya dulu menjadi mol. Kita ingat bahwa mol sama dengan volume dikali dengan konsentrasinya atau dikalikan dengan molaritasnya. Karena di sini volumenya masih mililiter satuannya, maka satuan mol di sini menggunakan milimol. Jadi mol asam asetat ketemu 15 milimol, sedangkan mol NaOH ini didapatkan 5 milimol. Kemudian yang ditanyakan di situ adalah pH larutan. Nah, langkah pertama kita reaksikan dulu. Di sini asam asetat direaksikan dengan NaOH, hasilnya adalah CH3COONa ditambah dengan H2O. Nah, kita setarakan dulu reaksinya. Nah, kebetulan di sini sudah setara reaksinya, jadi tidak perlu kita setarakan. Kemudian kita buat tabel. Yang pertama adalah jumlah mol mula-mula. Di sini asam asetat 15 milimol, NaOH-nya adalah 5 milimol ya. Sedangkan sebelah kanan ini belum ada. Kemudian yang bereaksi, nah kita lihat di sini koefisiennya adalah semuanya sama ya. Maka untuk menentukan mol yang bereaksi, kita lihat dari jumlah mol yang kecil, yaitu miliknya NaOH. Berarti di sini NaOH habis bereaksi. Nah, sedangkan yang lain karena koefisiennya sama, maka untuk yang bereaksi jumlah molnya sama ya. Kita tentukan akhir reaksi. Di sini untuk yang sebelah kiri itu mula-mula dikurangi yang bereaksi, dan sedangkan yang sebelah kanan itu mula-mula ditambah yang bereaksi. Nah, ternyata didapatkan pada akhir reaksi itu ada CH3COOH 10 milimol, sedangkan NaOH habis bereaksi, kemudian di situ terbentuk garam CH3COONa sebanyak 5 milimol dan H2O juga 5 milimol. Jadi karena ada sisa asam lemah di sini ya, maka campuran ini adalah campuran larutan penyangga. Nah, karena yang lemah di sini adalah asamnya, maka ini adalah larutan penyangga asam. Jadi nanti perkiraan pH-nya di bawah 7. Nah,
Kita cari dulu mol untuk basa konjugasinya. Basa konjugasi diperoleh dari reaksi ionisasi garamnya ya. Di situ CH3COONA akan terion menjadi CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH ya. Nah, CH3COONA di situ 5 milimol, maka karena koefisiennya sama, maka CH3COO- juga jumlah molnya juga sama, yaitu 5 milimol. Konsentrasi ion H+-nya sama dengan Ka dikali mol asam. Ini yang kita masukkan atau yang kita pakai adalah sisa dari asam lemah ya. Kemudian dibagi dengan mol basa konjugasinya. Jadi untuk asamnya adalah CH3COOH, sedangkan basa konjugasinya adalah CH3COO-. Kemudian kita masukkan Ka-nya 10 pangkat min 5, kemudian mol asamnya 10, kemudian basa konjugasinya 5, sehingga ketemu konsentrasi ion H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+, berarti pH-nya ketemu 5 kali 5 min log 2. Jadi sifatnya adalah asam karena pH-nya di bawah 7. Kemudian contoh yang ketiga, untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH sama dengan 10, ke dalam 100 ml larutan NH3 0,5 molar, Kb-nya 10 pangkat min 5, berapakah NH4Br 0,5 yang harus ditambahkan? Nah, di sini sudah diketahui bahwa larutannya adalah larutan penyangga. Nah, karena di sini pH-nya 10, berarti di sini adalah penyangga basa ya. Maka kita tentukan dulu yang diketahui di sini. Yang diketahui pH sama dengan 10 ya. Kemudian ada volume NH3 100 ml, konsentrasinya 0,5 molar ya. Kemudian konsentrasi dari 0,5 untuk NH4Br. Yang ditanyakan adalah volume NH4Br. Nah, karena di sini adalah penyangga basa, maka kita cari dulu nilai pOH-nya ya. Dari yang diketahui pH, kita ubah dulu pOH menjadi pOH, berarti 14 dikurangi pH, maka pOH-nya sama dengan 4. Baru kita tentukan konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, kita masukkan ke rumus untuk pH penyangga basa ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasinya. Nah, di sini kita masukkan konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4, Kb-nya 10 pangkat min 5, kemudian mol basa lemah, mol itu rumusnya adalah volume dikali dengan molaritasnya, maka kita masukkan aja. Jadi mol kita ganti dengan volume dikali molaritas. Demikian juga untuk mencari mol asam konjugasi, karena di sini valensinya sama, valensinya 1, maka mol dari asam konjugasi itu sama dengan mol dari garamnya ya. Berarti mol asam konjugasi bisa dicari dari volume garamnya, yaitu NH4Br dikalikan dengan konsentrasinya. Nah, kita pindahkan 10 pangkat min 5 ke sebelah kiri, maka menjadi pembagi ya. Kemudian
kita jumlahkan di situ karena 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 5 hasilnya adalah 10. Kemudian di sebelah kanan atas dan bawah penyebut dan pembilang ada angka 0,5, ini bisa dihilangkan ya, bisa dicoret sehingga persamaannya menjadi volume NH4Br kita pindahkan ke sebelah kiri, 10-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga volume NH4Br sama dengan 100 dibagi 10. Maka ketemu volume dari NH4Br sama dengan 10 ml. Demikian untuk pembahasan larutan pH larutan angka kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.